Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika hari ini. Dan hari ini saya akan bahas bab baru, bab terakhir pada kelas 10 yaitu bab 8 vektor. Kompetensi dasar pada pembelajaran vektor 3.17 menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. 3.18 menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 3. Dan keterampilannya 4.17 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. 4.18 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 3. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita tuju. Dan ini adalah materi yang akan kita bahas pada materi vektor. Pada bidang datar yang akan dibahas adalah tentang pengertian vektor pada bidang datar, kesamaan vektor, besar atau panjang vektor pada bidang datar, penjumlahan vektor bidang datar, pengurangan dua vektor bidang datar, perkalian vektor dengan skalar, vektor-vektor koplanar, dan pembagian ruas garis dalam bidang datar. Pada vektor bangun ruang yang akan dibahas adalah sistem koordinat dalam ruang, operasi vektor dalam ruang, besar atau panjang vektor dalam ruang, vektor suatu satuan dari sembarang bukan vektor 0, pembagian ruas garis dalam bangun ruang, dan pembahasan satu lagi adalah tentang perkalian skalar dua vektor. Yang akan dibahas adalah tentang sudut antara dua vektor dan proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Jadi ini materi-materi yang akan kita bahas nanti. Dan sekarang masuk ke vektor pada bidang datar. Pengertian vektor pada bidang datar. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya itu seperti gaya, percepatan, dan lainnya. Itu contoh vektor. Secara geometri, sebuah vektor diwakili oleh sebuah ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menunjukkan besar, sedangkan arahnya menunjukkan arah vektor tersebut. Misalkan, di sini saya punya garis awalnya dari P, ini ya, kemudian tarik garis menuju I, seperti ini. Ini disebutnya vektor P. Gitu ya, tapi bisa tulisannya seperti ini. Jika digambarkan dalam bidang kartesius, misalkan di sini, gitu ya, ini Y, di sini X, kemudian tarik garis seperti ini, kemudian ini menyatu, di sini P dengan X1, Y1, di sini I, X2, Y2, selanjutnya kesamaan vektor. Dua vektor P dan Q dikatakan sama atau ekuivalen jika dan hanya jika dua vektor tersebut mempunyai panjang dan arah yang sama. Dua vektor yang sama ditulis dengan vektor Q sama dengan vektor P. Misalkan, saya di sini punya jajar genjang. Dengan ini jajar
ini arahnya, seperti ini, gitu ya. Maka bisa dibilang kalau seperti ini, kalau mau dibilang sama, maka yang sama itu adalah A dengan C ini vektor AD sama dengan vektor BC. Vektor AD itu berarti ini. Ini berarti sama dengan ini. Gitu kan ya. Kemudian vektor DC yang ini sama dengan vektor AB gitu. Kalau pada jajar genjang itu yang dikatakan sama, besarnya sama dan tempatannya juga sama gitu ya, walaupun arahnya berbeda. Itu kesamaan vektor. Kemudian kita bahas tentang besar atau panjang vektor pada bidang datar. Jika komponen vektor A, yaitu A1 dan A2, maka besar atau panjang vektor A dilambangkan dengan garis lurus di depan dan belakang tulisan vektor ya. Dicarinya dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Contohnya, misalkan saya punya titik koordinat A 2,7, B min 1,3, dan C 0,4. Ini ya. Terus saya diminta cari besar vektor AB. Ini. Maka caranya adalah vektor B dikurangi dengan vektor A. Setelah itu, jadikan bentuk kolom. Vektor B, B itu min 1 sama 3. Dikurangin dengan A2, ini 7. Seperti itu. Maka hasilnya adalah min 1 dikurang 2, min 3. 3 dikurang 7, min 4. Maka hasilnya adalah vektor AB adalah min 3, min 4. Nah, sekarang yang ditanya adalah besar atau panjang vektornya, bukan hanya vektor AB saja. Besar atau panjang vektor AB sama dengan akar hasil dari yang di sini. Angkanya min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Seperti ini. Berarti 9 ditambah 16. Akar 25 sama dengan 5. Maka besar atau panjang vektor AB adalah 5. Seperti itu kira-kira ya, untuk mencari panjang atau besar vektor. Nah, kemudian penjumlahan vektor bidang datar. Penjumlahan dua vektor atau lebih sering disebut dengan resultan vektor. Jika vektor disajikan dalam bentuk komponen, penjumlahan kedua vektor A dan vektor B dapat dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponennya. Misalkan vektor A, A1, A2, dan vektor B, B1, B2. Maka resultannya adalah vektor A ditambah vektor B. Berarti A1 tambah B1, A2 tambah B2. Sehingga didapatkan besar resultannya adalah akar dari A1 tambah B1 kuadrat ditambah A2 tambah B2 kuadrat. Hampir sama dengan mencari besar vektor gitu ya. Cuma kalau ini disebutnya besar resultan. Jadi harus ditambahkan dulu antara vektor A dengan vektor B gitu ya. Kemudian pada penjumlahan itu mempunyai sifat-sifat, beberapa sifat. Pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif itu
itu vektor A tambah vektor B sama dengan vektor B tambah vektor A. Jadi hasilnya sama. Kemudian asosiatif. Asosiatif itu vektor A ditambah vektor B tambah vektor C ini itu sama dengan vektor A tambah vektor B dalam kurung ditambah vektor C, gitu ya. Kemudian sifat yang ketiga memiliki unsur identitas yaitu vektor 0. Yang keempat, setiap vektor memiliki invers tambah. Itu sifat-sifat pada penjumlahan vektor. Nah, penjumlahannya gimana? Misalkan saya punya vektor di sini ya. Misalkan vektor A ini sama dengan 5 min 1. Vektor B sama dengan 5 0. Vektor C 2 min 1. Nah, kemudian yang ditanya adalah penjumlahan sini vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CA. Ini ya. Berarti kalau vektor AB berarti kan vektor B dikurangi vektor A. Gini ya, terus ditambah kalau BC berarti C dikurangi B. Gitu. Terus kalau CA berarti vektor A dikurangi vektor C. Nah, kalau di kurungnya dibuka, berarti kan vektor B dikurang vektor A ditambah vektor C dikurang vektor B ditambah vektor A dikurang vektor C. Kan kayak gini. Ini sama ini habis. Ini sama ini habis. Yang ini sama ini habis. Kalau habis semua ini, maka disebutnya adalah hasilnya 0. Ini disebut vektor 0. Gitu. Jadi pengerjaan penjumlahannya seperti ini. Nah, kalau misalkan yang ditanya hanya AB ditambah BC, gitu ya. Berarti vektor B dikurang vektor A ditambah vektor C dikurang vektor B. Ini dibuka kurungnya, vektor B dikurang vektor A ditambah vektor C dikurang vektor B. Nah, B sama B ini habis, ya. Berarti tinggal min A ditambah C. Ini sama dengan vektor A negatif, berarti di sini min 5, di sini 1, kemudian ditambah dengan C. C-nya 2, terus ditambah sama 4. Nah, sama dengan min 3 dan min 3. Ini hasilnya. Seperti itu ya untuk penjumlahan vektor. Kemudian pengurangan dua vektor. Mengurangkan vektor B dari vektor A didefinisikan sebagai penjumlahan vektor A dengan negatif vektor B. Seperti ini, vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Untuk contohnya hampir sama pengerjaannya seperti penjumlahan ya, cuma bedanya dia dinegatifkan. Kemudian perkalian skalar, perkalian vektor dengan skalar. Jika vektor A suatu vektor dan M adalah skalar atau bilangan nyata, maka M vektor A atau
vektor A. M adalah suatu vektor dengan kemungkinan sebagai berikut. Jika M lebih dari 0 maka positif, maka M vektor A adalah vektor yang searah dengan vektor A. Jika M kurang dari 0, berarti M-nya negatif, maka M vektor A adalah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor A. Jika M sama dengan 0, maka M dikali vektor A adalah vektor 0. Gitu ya. Jadi ini akan menentukan arah si vektor M-nya ini. Ya, kalau M-nya positif ya berarti nanti arahannya sama. Kalau negatif nanti arahannya berbeda, berlawanan gitu ya. Nah, kalau misalkan M-nya 0, maka dia menjadi vektor 0. Misalkan kamu disuruh melukiskan vektor. Ya kan di sini saya punya vektor A. Ini ya. Dari sini ini adalah vektor A. Kemudian disuruh 2 kalinya vektor A. 2 vektor A itu kalau dilukiskan jadinya gimana? Ya berarti ini, terus ada lagi ini namanya 2 vektor A gitu ya. Nah, kalau misalkan arahnya berbeda gitu kan, misalkan min 2 vektor A ya berarti arahannya nggak searah ini. Ini kan kalau M-nya positif searah, kalau misalkan M-nya nggak searah ya berarti berbeda lawan arah gitu, menggambarnya 2 kalinya. Itu perkalian pada vektor. Nah, perkaliannya sama aja kalau misalkan vektornya misalkan gini, 2 vektor A dengan vektor A-nya itu adalah 5 min 1 gitu ya. Maka hasilnya 2 dikali 5 min 1 ini, maka jadinya 10 min 2. Itu perkalian vektor dengan skalar. Selanjutnya vektor-vektor koplanar. Nah, kalau misalkan vektor-vektor koplanar itu dia berhubungan dengan bidang kartesius. Vektor-vektor koplanar adalah vektor-vektor yang sejajar dengan suatu bidang datar atau terletak pada bidang datar. Bidang datarnya itu adalah bidang kartesius. Vektor-vektor yang terletak pada bidang kartesius biasanya dinyatakan dengan kombinasi linier. Vektor A sama dengan M vektor I ditambah N vektor J. Jadi, I-nya itu adalah vektor satuan sumbu X dan J itu adalah vektor satuan sumbu Y gitu ya. Misalkan gini. Saya punya vektor P. Misalkan vektor P. Nah, vektor P-nya itu adalah 2 dan 3. Kalau dinyatakan dalam vektor koplanar, maka vektor P itu menjadi 2i ditambah 3j. Seperti ini. Ini vektor koplanarnya. Jadi kalau misalkan disuruh dari bentuk vektor kan giginya kecil ini 4i dikurang 2j gitu. Disuruh ke bentuk vektor kolom. Maka vektor kolomnya adalah 4 min 2. Seperti itu. Itu vektor koplanar. Sampai sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.